Headphone yang satu ini rilisnya udah dari 2 tahun lalu, tapi setiap kali gue bandingin sama headset gaming yang baru-baru, tetap aja belum ada yang bisa ngalahin DJ500 ini. Jadi sesuai judul, ini adalah DBE DJ500. Ini merupakan seri DJ dari DBE yang mantep banget. Gua rasa lu semua udah pada tahu atau bahkan udah pernah nyobain headset-headset dari DBE. Gue sendiri dulu pakai GM500 selama 3 tahunan sebelum akhirnya gue upgrade ke raja peripheral, yaitu Logitech G Pro X yang harganya di kisaran 2 jutaan. Kemudian gue kira headset Logitech G Pro gue udah yang paling mantep secara seri G Pro X itu udah lini paling tingginya dari Logitech. Tapi ternyata setelah gue cobain DJ500 ini buat di tes review, ini gila sih. Kita cepet aja, secara kualitas suara dia lebih mantep, bassnya lebih berasa, clarity-nya lebih jelas, separasi instrumen juga berasa, bahkan beberapa instrumen yang sebelumnya gak kedengeran di headset lama gue, sekarang jadi kedengeran. Ngomongin build quality-nya juga gak kalah. Gue sampai mikir, ngapain dulu beli headset gaming mahal-mahal kalau itu 700 ribuan yang notabene bahkan bukan buat main game, tapi bisa lebih enak dibandingin sama headset yang dikhususin buat main game. Nah, emang efeknya itu gimana sih bang? Intinya ya, kalau kalian pakai headset yang kualitas audionya bagus kayak DJ500 ini, efeknya itu bikin kita jadi lebih imersif pas lagi main game. Suara di game jauh berasa lebih mantap, dan meskipun gue cuma pakai headphone ini buat main game kompetitif, bukan game story mode yang mana storynya bisa lebih nikmatin, atmosfernya bisa lebih mantap. Gue pun bisa ngerasain kalau pindah ke headphone yang DJ series ini, bikin immersive experience gue di game makin nambah lagi. Tapi disclaimer dulu, gue bukan orang profesional di bidang audio, gue cuma suka dengerin lagu sama main game. Jadi isi review ini akan lebih kepada experience gue pindah dari headphone gaming, pindah ke headphone yang dikhususin buat audio. Dan di pengetesan gue langsung colok headphone ke komputer gue, nggak lewat DAC atau audio interface yang gue yakin hampir kebanyakan dari kalian juga kayak begitu. Tapi ya, selama 10 tahun ke belakang gue ganti headphone, gue bisa nilai yang satu ini terlalu bagus untuk kelasnya. Di harga under 700 ribu lu bisa dapat yang kayak gini sih dewa banget. Kalau ngomongin buat denger lagu, secara bass dia deep dan tight banget. Berasa nendangnya, dan gak muffled atau nutupin suara lain. Separasi instrumennya juga rapi, artinya tiap suara kayak vokal, gitar, bass, drum itu gak numpuk di satu tempat. Jadi lu masih bisa denger instrumen-instrumen yang ada di musiknya. Clarity juga bersih banget, jadi vokal yang keluar itu tajam dan jelas. Untuk high-nya dia cukup detail tapi nggak nusuk telinga. Dan seperti yang tadi udah gue bilang, pas gue dengerin instrumen-instrumen yang tipis gitu, yang sebelumnya di G Pro X gue nggak kedengeran, di sini bisa berasa. Dan satu hal lagi yang gue notice adalah volumenya si DJ500 ini lebih kencang dibandingin sama headset gaming gue. Jadi kalau lagi dengerin musik atau nonton film yang kecil gitu ya, ini masih bisa keangkat lagi. Nah, satu hal lagi yang gue suka adalah nggak sekedar suara doang yang bagus, tapi build quality-nya juga mantep. Dari semua headset DB yang sebelum pernah gue cobain, dari yang entry level sampai yang GM500, DJ500 ini tuh build quality-nya premium banget. Semuanya berasa padat, nggak ada yang ringkih atau pas dikocok-kocok nggak ada bunyi-bunyi plastik di dalam headsetnya. Pokoknya mantep banget. Terus faktor lainnya adalah desainnya kalem. Gue demen banget akhirnya DB ngeluarin desain yang lebih kalem, yang kalaupun dibawa keluar rumah buat kerja atau buat sekedar denger musik itu nggak malu-maluin. Di bagian headbandnya dia simple aja, terbuat dari leather yang empuk yang ada tulisan DBE akustiknya. Dan di bagian samping dia ada logo DBE-nya dan grill hiasan. Dan yang paling gue suka, kita dikasih tahu bagian mana yang kiri dan kanannya yang ada di bagian atas dan juga di ear cup-nya. Yang mana ukuran ear cup-nya ini super over ear dan bentuknya super bulat. Ini gue yakin kuping siapa aja bisa masuk dan gak mungkin kekecilan. Mana gitu dia tebel banget lagi ear cup-nya, sehingga kuping lu gak mungkin kejepit sama sisi drivernya. Ini tuh jadi nilai plus karena di headset yang GM500 yang dulu gue punya, dia tuh masih agak ngejepit daun telinga kita ya, meskipun dia bentuknya over ear. Yang mana kalau pakai kelamaan dia bisa bikin daun telinga lu sakit. Untuk portnya dia ada dua di headphone ini. Satu yang di sebelah kiri adalah yang 6,3 mm dan di sebelah kanan adalah yang standar 3,5 mm. Dan karena ini peruntukannya untuk DJ atau untuk audio monitoring yang ya pada poinnya untuk kebutuhan profesional lah, dia secara desain jadi sangat fleksibel. Bisa ditekuk hadap dada atau sebaliknya, mau dirotasi 180 derajat juga bisa ditekuk ke dalam juga, atau ditekuk kayak gini pun juga bisa. Jadi kalau mau bawa headphone ini keluar untuk kerja itu jadi gampang banget. Apalagi lu juga dibonusin pouch leathernya yang berasa mewah banget di paket pembeliannya. Dan tentunya di paket pembeliannya kita juga dikasih 3 kabel. Ada yang 6,3 mm ke 3,5 mm yang coiled cable. Ada juga yang 3,5 ke 3,5 mm.
dan 3,5 mm kabel yang ada mikrofonnya. Intinya sih kabel yang kecil itu biar bisa kalian pakai colok ke handphone, biar masih bisa teleponan juga lewat mikrofon bawaannya. Dan satu hal lagi yang gue suka adalah kabel yang 6,3 mm ke 3,5 mm ini bentuknya coil, jadi makin berasa premiumnya. Masuk ke pengalaman pakai headset ini, intinya ini nikmat. Meskipun earcupnya terbuat dari leather, tapi kuping gue nggak pernah keringetan pakai headset ini. Terus karena dia earcupnya over ear dan terbuat dari leather, jadi pas lu pakai suaranya jadi kedap banget. Dan clamping force di headphone ini juga nggak terlalu ngejepit. Enak dipakai berjam-jam sekalipun nggak akan bikin kepala gue pengang. Karena bobot dari headset ini juga terbilang cukup ringan di bawah 300 gram. Cuma ya gitu, karena dia nggak punya mic jadi sebenarnya agak ribet. Opsi lu jadi cuma dua. Satu, antara lu pakai kabel yang ada mikrofon bawaannya yang itu pun kualitasnya ala kadar, atau lu mesti beli mic dedicated lagi. Jadi mungkin ini akan jadi drawback bagi beberapa orang yang nggak punya mikrofon dedicated. Dan memang dari desain yang fleksibel ini ngasih banyak banget benefit. Tapi satu sisi, kalau mau cabut headsetnya pakai sarung tangan dan mau lu pasang lagi, itu jadi sulit. Karena dia bentuknya bakalan langsung aur-auran, beda sama headset gaming yang pasang copotnya pakai sarung tangan sekalipun masih aman. Cuma itu menurut gue pribadi. Tapi dibalik kekurangannya tadi, overall DJ 500 ini jadi headset favorit gua. Secara build quality, kualitas suara, fitur-fiturnya, segala-galanya mantep banget. Bahkan di beberapa aspek dia bahkan melebihi kualitas dari headset gaming gua sendiri. Dan untuk harganya yang di bawah 700.000, ini sih terlalu bagus. Kalau budget lu buat nyari headset di 500-an, menurut gua mendingan lu nabung dikit lagi deh. Daripada lu beli yang lewat 1000-an tapi masih ada kompromi, mending langsung gas aja yang 700.000-an yang paket lengkap. Ya, segitu dulu review gue mengenai DBE DJ 500 ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin kalian tahu headphone yang lebih mantap lagi dibanding yang satu ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you udah nonton sampai akhir. Sekian dulu dari gue. Terima kasih, and goodbye.